Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Aziza dengan NRP 35. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah studi kasus saya untuk mata kuliah K3, yaitu studi kasus pada penerapan K3LH kapal laut. K3LH sendiri adalah kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup. Untuk studi kasus ini, saya mengambil dokumen dari pabrik kapal PT PAL Indonesia. Sumber studi kasus saya dari pabrik ini, di mana pabrik PT PAL Indonesia ini merupakan pabrik kapal yang biasa berperan penting dalam kemaritiman Indonesia. Tujuan dan manfaat makalah studi kasus saya yaitu agar bisa mengetahui standar operasional APD yang berlaku pada industri kapal laut, kemudian identifikasi resiko bahaya K3 pada industri kapal laut, lalu mengetahui bagaimana laporan statistik kecelakaan berkala di industri ini. Adapun batasan masalah dalam studi kasus ini, yaitu makalah ini hanya membahas kesehatan keselamatan kerja di saat dilakukannya kegiatan produksi, perbaikan maupun pemeliharaan kapal. Lalu, ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja berada pada wilayah area pekerjaan PT PAL Indonesia, yakni kapal tidak sedang berlabuh ataupun berada di tengah laut. Kalau di laut pun hanya di dermaga dari PT PAL itu sendiri. Oke, sekarang masuk ke pembahasan, yaitu dimulai dari konsep dasar. PT PAL sendiri menerapkan slogan K3, yakni Safety First. Jadi mereka berusaha untuk mendahulukan keselamatan. Adapun peraturan-peraturan K3 yang dipakai K3LH PT PAL untuk membuat standar operasionalnya. Seperti yang tertera pada makalah ini, namun yang paling utama menjadi acuan untuk garis besarnya yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, ada lagi untuk yang membahas APD sendiri yaitu di Permen-Nakertrans RI Nomor Peraturan 8 Tahun 2010 tentang alat pelindungan diri. Kemudian masih dalam konsep dasar tentang alat pelindungan diri, seperti yang tertera di sini, alat pelindung diri merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan potensi bahaya maupun kecelakaan kerja. Alat pelindung diri di PT PAL sendiri dibagi menjadi dua, yaitu APD wajib sama APD khusus. APD wajib ini APD yang wajib digunakan oleh seluruh pekerja lapangan di PT PAL Indonesia, yaitu terdiri dari helm pengaman, kacamata pelindung, cattle-pack atau wear pack, terus kemudian sepatu pengaman. Terus adapun APD khusus yaitu untuk APD yang diperlukan pada pekerjaan tertentu yang memiliki resiko pekerjaan masing-masing. Seperti APD khusus ini diklasifikasikan sebagai berikut. Ada yang untuk pengawas, welder, fitter, operator stat spray, sampai ke tamu. Jadi pada PT PAL ada APD khusus yang diatur untuk setiap pekerja di bidangnya. Pada makalah ini juga menjelaskan tentang spesifikasi untuk APD wajib yang ada di PT PAL. Dokumen didapatkan langsung dari dokumen K3LH PT PAL. Yakni untuk helm pengaman
memiliki spesifikasi minimal sesuai SNI, yaitu tahan terhadap pukulan atau benturan, tidak mudah terbakar, tahan terhadap bahan kimia, tidak menghantarkan listrik, ringan dan mudah dibersihkan. Untuk kelengkapannya sendiri terdiri dari topi, ujung, sayap, pengikat kepala, terus pengikat dagu, penyambung bagian kepala, dan penyambung bagian leher. Kemudian untuk sepatu keselamatan kerja, standar minimal sesuai SNI, yaitu kap sepatu terbuat dari bahan kulit, bagian ujung kap dilengkapi bahan baja pelindung jari, terus solnya tahan terhadap panas, minyak, dan anti patah, slip, serta tidak mudah terkikis. Untuk kelengkapannya seperti spesifikasi minimal SNI yaitu leather cup, kulit, safety and protection cup, baja, safety soles yaitu tidak slip ataupun anti patah. Untuk pelindung mata, di sini terlihat ada gambar berbagai macam pelindung mata karena memang pekerjaan di industri kapal ini bermacam-macam seperti ada pengelasan, pemotongan baja maupun yang lainnya, sehingga untuk bentuk dari pelindung wajah ini disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Adapun spesifikasi minimal SNI-nya yaitu melindungi mata dari percikan bahan kimia yang korosif, mencegah masuknya debu, melindungi mata dari elektromagnetik, terus melindungi mata dari benturan atau pukulan benda keras serta tajam. Untuk yang terakhir, pakaian kerja, yaitu seperti yang ada di gambar ini. Lalu untuk pembahasan selanjutnya tentang identifikasi bahaya dan resiko K3 serta aspek dan dampak lingkungan hidup. Bisa dilihat untuk penjelasan resiko, bahaya, aspek, dan dampak dalam makalah ini. Terus di sini di PT PAL tersebut memiliki cara dalam mengidentifikasikan bahaya resiko K3 maupun aspek dan dampak lingkungan hidup di lingkungan kerja PT PAL Indonesia. Untuk contoh tabel identifikasi resiko bahaya K3 serta aspek dan dampak LH bisa dilihat di sini. Contohnya pada pengelasan, pekerjaan pengelasan memiliki resiko K3 yaitu asap, percikan api, serta cahaya. Untuk bahaya dari masing-masing resiko, asap bisa mengakibatkan sakit pernapasan, percikan api bisa mengakibatkan kena percikan las, yaitu bisa luka bakar dan sebagainya. Lalu ada cahaya, yakni bisa membuat sakit mata karena blink dari cahaya tersebut. Lalu untuk aspek LH-nya, hasil pengelasan ini terdapat sisa elektrode, namun dampaknya bisa mengakibatkan pencemaran tanah. Lalu ada pun penentuan nilai resiko yang dibagi menjadi dua, yaitu nilai kemungkinan serta nilai keparahan. Untuk nilai kemungkinan ada pun rumusannya, yakni rata-rata dari kemungkinan, dari frekuensi proses, frekuensi kejadian, lalu sistem perlindungan, pemeriksaan dan pemeliharaan, sampai kemampuan personil. Terus untuk nilai keparahan juga merupakan rata-rata. Ini harusnya S, yaitu S sama dengan rata-rata dari aspek hukum, cedera pada manusia dan atau dampak lingkungan, terus pengaruh pada kesehatan. Untuk tabel kemungkinan bisa dilihat, ini adalah tabel kemungkinan dari PT PAL. Contoh tabel kemungkinannya seperti ini.
yang frekuensi prosesnya dibagi menjadi 5, yaitu 1 tahun, 3 bulan sampai 1 tahun, 1 sampai 3 bulan, 2 hari sampai 1 bulan, lalu ada pula hariannya. Dengan sistem perlindungan, pemeriksaan pemeliharaan, serta kemampuan personil seperti tertera yang ada di tabel ini. Untuk tabel keparahan dibagi menjadi 5 juga nilai value-nya, yaitu dilihat dari aspek hukum, cedera pada manusia atau dampak lingkungan, serta pengaruh pada kesehatan. Nah, ini ada aspek hukumnya, belum ada peraturan, bersifat estetika, bersifat himbauan, ada peraturan perusahaan atau pemerintah, dan melanggar peraturan. Semakin besar aspek hukumnya, maka semakin tinggi nilai value-nya. Setelah menentukan nilai kemungkinan dan keparahan, pembahasan lanjut pada kasus khusus, yaitu apabila terjadi personil jatuh ke laut. Tentu insiden seperti ini bisa kemungkinan terjadi, sehingga PT PAL memiliki prosedur yang dilakukan di saat ada kejadian darurat seperti ini. Untuk sebelum kejadian, tentu unit kerja divisi yang melakukan kegiatan sekitar area dermaga harus mengantisipasi dan mengupayakan jangan sampai terjadi hal ini. Lalu apabila ada yang terjadi kejadian personil jatuh ke laut, maka pertama di unit kerja yang melihat kejadian tersebut harus segera melempar pelampung atau alat bantuan lainnya yang tersedia di area kerja personil yang jatuh ke laut. Lalu selanjutnya orang pertama tersebut meminta tolong orang sekitarnya untuk segera melaporkan ke supervisor dan kabeng unit kerja dengan tanggap. Sehingga supervisor atau kabeng kepala bengkel melapor ke kepala biro SDM dan K3LH serta manajer unit kerja mengenai kejadian personil jatuh ke laut, serta mengkoordinasikan tim tanggap darurat di unit kerjanya. Kemudian, Kepala Biro, SDM, dan K3LH menginstruksikan kepada anggotanya untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Dan apabila diperlukan dapat melapor ke nomor telepon seluler darurat yang telah disebarkan. Lalu kemudian apabila personil yang jatuh ke laut membutuhkan pertolongan medis, maka personil tersebut akan dilarikan atau dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan di sana ada rumah sakit Al Irsyad yang terdekat di PT PAL Indonesia, area kerja di daerah ujung Surabaya Utara. Kemudian untuk tim K3LH Divisi Rekayasa Umum melakukan pelaporan, penyelidikan, dan pencatatan insiden sesuai dengan SO atau standar operasional pada bagian 2 UA 017 yang diterbitkan oleh Divisi K3LH dan Fasum. Lanjut ke pembahasan data pendukung. Di sini di makalah ini tersedia data pendukung berupa catatan rekap kejadian kecelakaan kerja pada bulan Januari sampai Maret 2020, yaitu catatan kecelakaan kerja terbaru. Di Januari sampai Februari terdapat 2 insiden, yaitu tergores dan tertimpa. Terus untuk pada bulan Maret tidak ada terjadi kecelakaan kerja. Sehingga jika dianalisa, pada bulan Januari sampai Februari terjadinya kecelakaan yang masing-masing satu per kejadian, ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk tergores bisa jadi tidak terpakainya alat pelindungan diri dengan baik
maupun APD yang digunakan sudah tidak layak pakai. Maka dari itu, APD harus selalu digunakan. Kalau perlu, selalu ada pengawasan dan pengecekan untuk menanggulangi apabila APD tidak digunakan dengan baik. Terus, selain itu, untuk kelayakan, APD diharapkan diadakan secara berkala karena APD pasti memiliki jangka waktu pemakaiannya. Lalu untuk tertimpa, ini bisa jadi karena waktu itu terjadi kesalahan komunikasi sehingga sangat diperlukan alat komunikasi yang tersedia untuk dipakai, sehingga saat terjadi pemindahan beban tidak sampai tertimpa orang di sekitarnya. Nah, namun untuk bulan Maret 2020 tidak terjadi kecelakaan kerja seperti bulan-bulan sebelumnya. Hal ini merupakan hal yang harus dipertahankan maupun ditingkatkan untuk terus melakukan pengawasan pada setiap pekerjaan yang memiliki potensi bahaya. Serta yang tidak ada potensi bahaya juga perlu untuk dilakukan kebiasaan K3. Untuk kesimpulan, meskipun sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PT PAL ini sudah dikonsep dengan baik, sudah tersusun standar operasionalnya dengan baik, kecelakaan kerja masih saja sesekali terjadi, bisa jadi akibat adanya ketidaktaatan dalam menjalankan standar operasional K3 yang sudah dibuat, ataupun keteledoran lainnya. Juga bisa karena tidak ada pemenuhan dari standar operasional K3 itu sendiri. Untuk saran, diharapkan setiap pekerja menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga menjadi kebiasaan bahkan dalam hal yang dianggap sepele maupun kecil. Apabila sudah terbiasa, maka tubuh akan secara otomatis mengingat dan bergerak dengan sendirinya. Sebagai akibat, ketiga akan senantiasa dilakukan tanpa harus adanya pengawasan dan pemeriksaan berkala. Seperti kalau tidak melakukan K3, maka seperti tidak ada yang lengkap. Berikut daftar pustaka untuk dari makalah ini. Kebanyakan keseluruhan dari makalah ini mengambil dari dokumen resmi dari PT PAL Indonesia seperti yang tertera pada ini.